Ini resisten paling tinggi, kita buat dulu garisnya begini ya teman-teman ya. Sebetulnya yang simpel saja. Nah ini kan sebagai resisten paling tingginya di time frame 1 menit ya. Lalu dia seperti ini ya, dari sini lalu kita buat dulu mana nih, seperti ini adalah supportnya di sini, dan di sini harusnya saya untuk di sini ya, di sini harusnya saya untuk. Kenapa? Karena dia sudah reversal, pembalikan arah ke arah naik, bukan arah turun lagi seperti itu. Nah ini candle merah ini adalah sebagai konfirmasi, kalau boleh dibilang itu adalah sebagai halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya nih ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu menonton video saya. Kita lanjut lagi ya, belajar menganalisa sebuah pergerakan market. Jadi kemarin saya sudah melakukan perdagangan dengan menganalisa. Anda yang belum nonton, silahkan nonton dulu di video saya yang kemarin. Tapi ini hanya untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ini nonton saja, hanya sekedar hiburan saja ya. Terus ingatkan bahwa trading di opsi binary ini atau binary option di platform kotak ini sangat berisiko sekali. Jadi bila mana Anda tidak mau kehilangan uang, karena kebanyakan orang lebih banyak kehilangan uangnya, jadi sebaiknya jangan melakukan perdagangan di platform opsi binary, karena kalau kita benar-benar tidak paham akan pergerakan marketnya, yang ada malah boncos kita, bukannya untung. Jadi tolong dipikirkan benar-benar bila mana Anda ingin terjun di platform opsi binar atau binary option ini ya. Saya trading di platform kotak, jadi saya melakukan perdagangan ini karena saya sudah siap akan kerugian saya, karena yang paling utama profit itu atau keuntungan itu adalah sebuah harapan teman-teman, sedangkan kerugian adalah sebuah kepastian, karena kita tidak pernah tahu apakah yang kita melakukan open posisi itu benar atau salah. Jadi saya sudah mempersiapkan, siap kehilangan. Itu buat saya pribadi ya. Jadi teman-teman pikirkan, kalau tidak siap kehilangan mendingan jangan, langsung saja kita buka dulu market mana yang bisa kita analisa, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita prediksi untuk naik atau turunnya. Di sini mata uang itu 92%, kripto tidak ada, stock market itu saham ya, itu sampai dengan 94%. Jadi saya menganalisanya secara teknikal ya. Nah ini juga marketnya OTC, jadi tidak ada fundamentalnya, hanya teknikal saja, kecenderungan, probabilitas. Coba kita buka yang di Boeing Company, karena menghasilkan 94% lebih besar dari mata uang, jadi bisa hasilnya lebih maksimal begitu ya. Tidak 100%, karena 6% pastinya buat komisi brokernya begitu ya. Kita buka dulu ini, kalau ini kita lihat ini memang trend up ya, tapi saya belum coba cari yang lain ya, yang benar-benar bisa kita analisa gitu ya teman-teman ya. Kita buka di sini, sepertinya ini bisa kita lihat ini sebagai resistennya, ini supportnya ya, ini sideways-nya di sini ya. Kita pakai ini saja biar nanti kalau dibesarkan dikecilkan kelihatan. Kita pakai coba garis tren dulu ya teman-teman ya. Garis trennya kita lihat, kalau ini strukturnya mana, kalau ini begini set. Oke, ini kita begini saja, ini sebagai pucuknya ya. Ini resisten paling tinggi, kita buat dulu garisnya begini ya teman-teman ya. Sebetulnya yang simpel saja. Nah ini kan sebagai resisten paling tingginya di time frame 1 menit ya. Lalu dia seperti ini,
dari sini, lalu kita buat dulu mana nih, seperti ini adalah supportnya di sini. Kalau kita buat garis seperti ini, bagaimana kalau kita buat seperti ini sebagai supportnya, artinya support yang pertama kalau kita acuannya dari sini ya. Ini support pertama, anggaplah ini belum terjadi, misalnya seperti itu ya. Kita buat garis coba. Ini sekalian buat pembelajaran dan mudah-mudahan juga buat teman-teman juga ya, biar lebih paham ya bagi yang ingin belajar begitu ya, karena saya juga masih belajar. Kita buat dulu seperti ini ya teman-teman ya. Ya bentuk seperti ini ya. Nah, anggaplah ini belum kelihatan, ini yang masih ini belum kelihatan lah, anggaplah seperti itu. Lalu ya turun, ya breakdown di sini. Kita buat dulu mana garis horizontalnya di sini ya. Ini adalah sebagai supportnya. Ini juga support ya. Kita pasang garis horizontal lagi. Nah seperti itu ya. Dia di sini turun, dia breakdown di sini ada support juga. Kita gambar dulu atau kita buat dulu hanya berdasarkan redline atau garis horizontal saja ya. Lihat di sini adalah zona kosongnya. Kita besarkan biar lebih mantap begitu ya. Nah seperti itu. Ini juga kita besarkan. Ini juga kita besarkan ya. Ini juga kita besarkan. Tenang saja, selama kita mempunyai analisanya, tenang saja, tidak usah khawatir akan ketinggalan ya. Nah dia mau menuju di support yang di sini ya. Jadi ini kalau saya bilang ini adalah support yang pertama, kedua, ketiga. Ini mau menuju nih. Ini adalah shadownya di sini. Kalau dia tertembus maka kecenderungannya seperti ini, dia akan terus ke bawah. Ya. Di sini sebagai resistennya dia rapi sekali. Di sini sudah breakdown ya. Ya, ke bawah dia berusaha untuk naik. Kita tunggu dulu. Ini adalah sebagai resistennya. Kita lihat kecenderungan sebelumnya di saat dia menuju support di sini, dia tertembus menuju support di sini terus, karena ini menurut saya adalah yang di sini dan di sini adalah sebagai bentengnya ya. Dia akan menuju berkelanjutan atau boleh dibilang breakdown continuation, breakdown ke bawah. Kalau saya melihat dia akan cenderung ke bawah. Saya akan coba dari 300. Kita tunggu dulu di sini. Kalau kita lihat seperti ini, karena kita lihat ya sudah banyak sekali batang berwarna merahnya ya. Nah, saya mau entry pointnya di sini nih. Kalau kita mau open turun menuju di yang menjadi supportnya ya, yang menjadi support sekarang menjadi resistennya. Kita besarkan ya, yang menjadi entry pointnya. Di sini kita tunggu supaya bisa mendapatkan harga yang kita mau. Tenang saja, jangan terburu-buru ya. Ya, sudah di situ mendekati, saya coba ambil dulu satu. Pas hanya sampai dengan 30 detik. Apakah dia tetap naik ya? Kita lihat. Karena di sini adalah sebagai support, yang tadi support menjadi resisten pertama ya. Menjadi resisten pertama, kita lihat ini ya. Ini adalah sebagai supportnya ya. Ini support kedua. Kita lihat apakah tertembus, masih ada waktu 5 detik lagi. Wah, sepertinya tertembus ya. Tertembus ke atas ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Berarti ini kita mengalami kerugian. Kita lihat kecenderungannya. Berarti dia mau menuju di resisten ini nih, resisten kedua. Kita tunggu saja, jangan terburu-buru ya. Karena memang harus kita sabar. Kita lihat di sini juga kalau kita pasang garis horizontalnya, ini kan menjadi ini dia. Ini ada supportnya juga ya. Ada supportnya juga di sini. Membentuk, kita tunggu ya. Nah, seperti itu ya. Sabar saja.
Saya langsung ambil ke bawah. Kenapa? Karena ini adalah sebagai resistennya. Ini adalah resisten yang pertama, resisten kedua. Saya ambil ke bawah $300. Tidak saya double. Dia mau menuju ke resisten ketiga ya, yang di sini. Ini ya, di sini nih. Kita lihat saja dulu. Sepertinya di sini saya rugi lagi. Nah, seperti ini dia sudah, kalau saya melihatnya, dia sudah reversal untuk naik ke atas. Maka di sini saya akan ambil lagi langsung ke atas. Dua ke atas. Kenapa? Karena dia sudah reversal ya, dari bawah ini naik turun, lalu dia menembus dari resisten 1, 2, dan 3, baru saya double di sini 300 dan 300 ke atas. Kita lihat. Jadi saya berkeyakinan bahwa dia sudah reversal ke atas. Dia tidak menuju tren turun lagi, tetapi ke atas. Nah, kalau bila mana di sini saya rugi, maka saya akan tetap ambil ke atas. Kecenderungannya seperti itu, dia sudah reversal ke atas. Nah, di sini dia menuju yang tadinya ini menjadi resisten menjadi support. Nah, di sini saya akan ambil lagi. Kita tunggu ya. Tunggu ya. Ini saya rugi. Nah, di sini saya ambil. Nah, 4 kali di sini harusnya saya untung. Jadi di sini saya rugi 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini saya ambil lagi 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini harusnya saya untung di sini ya. Di sini harusnya saya untung. Kenapa? Karena dia sudah reversal, pembalikan arah ke arah naik, bukan arah turun lagi. Seperti itu. Dan ini candle merah ini adalah sebagai konfirmasi, kalau boleh dibilang itu adalah sebagai penurunan terhadap seller, maka penghabisan gitu ya teman-teman, lebih bahasa sederhananya itu ya koreksi lah begitu ya, koreksi dulu lalu dia menuju naik lagi ya. Nah, di sini saya akan ambil lagi. Nah, di sini saya ambil lagi 3. Yang tadi di sini saya ambil 4, lalu saya ambil lagi. Nah, di sini saya masih rugi 120 US dollar. Saya berkeyakinan dia akan naik ke atas teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan paham ya teman-teman, sebetulnya simple aja begitu ya. Simple aja. Diturun, tertembus, tertembus, tertembus. Kalau ini kan belum tertembus, belum breakdown nih. Ya ternyata naik, saya ambil di sini. Ternyata rugi, saya ambil di sini. Berarti dia sudah konfirmasi reversal. Reversal ke atas. Ya, di sini saya ada. Saya ambil 200, saya tetap ambil sekali lagi. Satu saja ya, 200 ya. Memang dia mendekati dari garis biru ini ya. Tapi saya berkeyakinan dia akan tertembus mengikuti seperti ini. Di saat dia turun, dia naik, dia menembus garis biru ini. Kalau lihat mau saya, dia naik lagi. Berarti kecenderungan dia bisa juga tertembus. Nanti ini akan tertembus nih. Kalau ini merah berarti hanya koreksi saja, maka dia akan naik lagi. Di sini saya sudah untung 690 ya. Nah, lihat aja kecenderungannya di sini. Ini kan turun, ini kita sudah pasang garis biru, dia naik, nembus garis biru. Nah, ini ada kemungkinan dia juga nembus garis biru. Nah, di sini saya akan double. Ada kemungkinan dia akan menembus juga garis biru. Seperti ini nih. Seperti ini juga dari merah dia menembus garis biru. Ini juga akan menembus garis biru ke atas. Karena dari konfirmasi dia sudah balik arah ke atas. Begitu ya. Maka kita hanya fokus ke atas saja. Dia memang pas sekali di berhentinya di garis biru ini ya. Tapi kalau saya melihat hanya sebagai koreksi lagi saja gitu ya.
mudah-mudahan di sini saya benar analisanya ya, mudah-mudahan ya. Tapi sepertinya benar masih ada waktu 3, 2, 1 dan saya masuk di situ ya. Sudah profit 834 US dollar. Berarti saya dari modal 5.000 sudah untung 1.132. Mungkin akan saya tarik aja dulu ya. Saya tarik 1.000 aja ya. 1.000 aja. 1.000. Saya tarik 1.000. 1.100 deh ya. Jaringannya saya pakai TXT 20. Saya ambil dulu dompet walletnya. Saya menggunakan Indodax. Kita pastikan lalu kita konfirmasi di sini. Jadi ini untuk deposit bisa menggunakan Indodax, Binance atau toko kripto atau yang apa namanya yang bisa menggunakan kripto lah ya. Ya, kita konfirmasi ya. Nah, di sini saya tarik 1.100, artinya saya sudah menghasilkan kurang lebih berapa ya? 10%, 20% dari balance saya 5.000 ya. Kalau 10% aja kan kalau 5.500 US. Kalau 20% berarti 1.000. Berarti saya sudah menghasilkan 21% lah seperti itu. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ada mungkin dia akan tertembus ini teman. Ya seperti itu. Mudah-mudahan ini saya belajar buat saya pribadi. Ya jangan lupa di like ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi kalau memang tidak bermanfaat ya jangan di like ya. Kalau memang video saya ini bisa bermanfaat ya silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sukses selalu ya.